Bisnis teman-teman bergerak dalam bidang perdagangan dan memiliki harga jual yang berbeda-beda ke setiap pelanggan. Tenang, Accurate Online menyediakan fitur kategori harga. Fitur kategori harga ini digunakan untuk mengelompokkan tingkatan harga atau diskon berdasarkan jenis pelanggannya. Kategori harga ini sifatnya luas banget ya teman-teman. Yang pertama, misalnya kita setting harga jual barang yang sama, namun harganya berbeda ke setiap pelanggan. Yang kedua, misalnya kita setting harga jual sesuai level pelanggan. Contohnya, yang pertama pelanggan umum, yang kedua member silver, yang ketiga member gold, yang keempat member VIP. Yang ketiga, misalnya kita menyesuaikan harga jual barang berdasarkan area penjualan. Contohnya, penjualan ke pelanggan area Semarang dan penjualan ke pelanggan area Surabaya. Sekarang kita akan coba bahas cara setting harga jual barang yang sama dengan harga yang berbeda ke setiap pelanggan. Oke, seperti biasa kita login ke Accurate Online, kita klik masuk. Oke, setelah seperti ini kita cari salah satu contoh database. Saya pilih yang ini. Oke, pertama-tama kita akan buat nama pelanggannya terlebih dahulu. Kita ke modul penjualan, kita pilih yang pelanggan. Nah, di sini teman-teman bisa isi untuk nama pelanggannya. Untuk kategorinya di sini saya pilih umum. Untuk alamat penagihannya ini bisa teman-teman sesuaikan aja. Di sini saya klik simpan. Lalu kita buat untuk nama pelanggan yang kedua. Lalu setelah kita buat nama pelanggannya, sekarang kita coba buat untuk kategori penjualannya. Kita ke modul penjualan, lalu pilih yang kategori penjualan. Nah, di nama kategori ini bisa teman-teman isi. Sebagai contoh di sini saya isi harga PT Mandiri Maju. Lalu saya klik simpan. Untuk nama kategori yang kedua yang saya buat harga PT Abadi Sukses. Lalu simpan. Lalu setelah sudah kita buat untuk nama kategori penjualannya, sekarang kita akan buat untuk penyesuaian harganya. Kita ke modul penjualan, lalu pilih yang penyesuaian harga atau diskon. Lalu kita pilih kategori penjualannya yang PT Mandiri Maju. Lalu tipe penyesuaiannya di sini kita pilih harga. Lalu kita pilih barangnya, barang A. Untuk harganya di sini saya isi 16.000. Kita samakan aja. Lalu kita klik lanjut. Lalu kita klik simpan. Nah, kita pilih yang harga PT Abadi Sukses. Untuk tipe penyesuaiannya di sini ada harga dan juga diskon. Sebagai contoh di sini saya pilih harga. Lalu untuk tanggal mulai berlakunya bisa teman-teman sesuaikan aja. Di sini saya pilih per hari ini tanggal 7 bulan 8 2026. Di sini teman-teman bisa pilih untuk barangnya. Misal saya pilih barang A. Nah, untuk barang A ini harga lamanya sebesar 17.000. Lalu untuk harga belinya sekitar sekian. Untuk harga barunya ini bisa teman-teman sesuaikan aja. Misal saya mau ngasih harga untuk PT Abadi Sukses ini seharga 15.000. Lalu untuk harga minimum ini bisa teman-teman sesuaikan aja. Lalu kita klik lanjut. Setelah itu bisa kita klik simpan. Lalu setelah kita sudah buat untuk kategori penjualan dan kategori harganya, sekarang kita coba hubungkan ke pelanggannya. Kita ke modul penjualan, lalu pilih yang pelanggan. Kita klik hijau. Nah, kita pilih yang PT Abadi Sukses, kita klik. Nah, kita ke bagian penjualan. Nah, di kategori harga ini bisa teman-teman ganti. Kita klik yang ini. Nah, kita pilih harga PT Abadi Sukses. Lalu yang kategori diskonnya juga bisa teman-teman sesuaikan aja. Setelah itu kita klik simpan. Lalu sama halnya, kita klik hijau, kita buka yang PT Mandiri Maju. Kita ke bagian penjualan. Nah, untuk kategori harganya bisa teman-teman ganti juga. Yang ini harga PT Mandiri Maju. Lalu kita klik simpan. Untuk memastikan bahwa harga sudah berubah di masing-masing pelanggan, kita coba buat transaksinya. Kita ke modul penjualan, lalu ke faktur penjualan, dan kita cari pelanggannya. Kita coba ngejual ke PT Abadi Sukses. Kita pilih barangnya, barang A. Nah, di sini kita ngejual dengan harga 15.000. Lalu kita lanjut, kita simpan. Sekarang kita isi pelanggan yang kedua, yang PT Mandiri Maju. Untuk barangnya kita samakan juga, barang A. Nah, di sini kita ngejual dengan harga 16.000. Kita klik lanjut, lalu kita klik simpan.
Lalu kita coba lihat untuk laporan keuangannya. Kita ke modul daftar laporan, kita pilih yang ini, lalu kita ke bagian penjualan, kita pilih yang rincian penjualan per barang. Kita tampilkan, lalu kita coba modifikasi terlebih dahulu untuk laporannya. Kita pilih yang ini, lalu di kolom data teman-teman cari pelanggan, kita klik yang ini, kita cari nama, kita klik 2 kali. Setelah itu kita ke bagian grup, kita klik tambah. Di sini kita pilih yang nama pelanggan. Setelah itu kita klik simpan. Nah, di sini barang A dijual ke PT Abadi Sukses dengan harga 15.000. Lalu dengan barang yang sama dijual ke PT Mandiri Maju dengan harga 16.000. Sekarang kita coba tutup dulu. Sekarang kita akan bahas cara setting harga jual barang sesuai level pelanggan. Yang pertama pelanggan umum, yang kedua member silver, yang ketiga member gold, yang keempat member VIP. Sekarang kita buat nama pelanggan terlebih dahulu. Kita modul penjualan, lalu pelanggan. Kita isi nama pelanggannya. Oke, sekarang setelah sudah kita buat nama pelanggannya, kita buat untuk kategori penjualannya terlebih dahulu. Kita ke modul penjualan, kita pilih kategori penjualan. Nah, di sini untuk nama-nama kategorinya ada member silver, member gold, dan juga member VIP. Oke, setelah sudah kita buat kategori penjualannya, sekarang kita lanjut untuk membuat penyesuaian harga atau diskon. Nah, di sini untuk kategori penjualannya kita cari yang member gold, lalu tipe penyesuaiannya harga, kita cari barang B. Nah, di sini harganya 35.000. Sini kita ganti menjadi 33.500. Lalu di sini kita samakan aja. Setelah itu kita klik lanjut, lalu kita klik simpan. Lalu kita cari lagi kategori penjualannya member silver, lalu tipe penyesuaiannya harga, kita cari barangnya barang B juga. Untuk harganya kita ganti, lanjut, kita klik simpan. Lalu terakhir untuk kategori penjualannya member VIP, untuk tipe penyesuaiannya harga, untuk barangnya barang yang B. Setelah itu kita klik lanjut, kita klik simpan. Setelah kita sudah lakukan penyesuaian harga atau diskon, sekarang kita hubungkan ke pelanggannya. Kita ke penjualan, ke pelanggan, kita klik hijau. Nah, di sini kita bisa sesuaikan nih yang PT Jaya Ceria, misalnya member silver. Kita ke bagian penjualan, di sini kita ganti nih di kategori harga member silver. Lalu kita klik hijau lagi, misal yang PT Berkah Jaya. Kita ke bagian penjualan, misal PT Berkah Jaya ini member gold, kita ganti kategori harganya. Yang terakhir ada PT Surya Maju. Kita ke bagian penjualan, kita pilih member VIP. Untuk memastikan bahwa harga sudah berubah sesuai dengan level pelanggan, sekarang kita coba buat untuk transaksinya. Kita ke modul penjualan, lalu pilih faktur penjualan. Nah, di sini untuk pelanggannya bisa teman-teman pilih PT Berkah Jaya. Lalu untuk barangnya kita pilih barang B. Nah, di sini kita menjual ke PT Berkah Jaya dengan harga 33.500. Kita klik lanjut, lalu kita klik simpan. Selanjutnya kita pilih nama pelanggannya, kita pilih yang PT Jaya Ceria. Untuk barangnya kita pilih yang sama, barang B. Nah, kita menjual ke PT Jaya Ceria dengan harga 34.000. Klik lanjut, setelah itu kita klik simpan. Dan untuk yang ketiga kita pilih PT Surya Maju. Untuk barangnya kita pilih barang yang sama, barang B. Nah, kita menjual ke PT Surya Maju dengan harga 31.000. Klik lanjut, lalu kita klik simpan. Lalu sekarang kita pilih untuk yang pelanggan umum. Ini kita pilih barangnya barang B juga. Nah, di sini karena kita tidak buat kategori penjualannya dan tidak kita buat penyesuaian harga atau diskonnya, di sini harganya masih standar 35.000. Setelah itu kita klik lanjut, lalu kita klik simpan.
Sekarang kita akan coba lihat untuk laporannya. Kita ke daftar laporan, kita klik yang ini, lalu pilih yang penjualan, kita ke rincian penjualan per barang, kita tampilkan. Sekarang kita coba modifikasi, kita cari di sini pelanggan, ini kita klik yang ini, kita cari nama, kita klik 2 kali, lalu kita ke bagian grup, kita klik yang ini, kita cari nama pelanggan, lalu kita klik simpan. Nah, di sini ada barang B terjual ke PT Berkajaya dengan harga 33.500, lalu ke PT Jaya Ceria dengan harga sekian, sini ke PT Surya Maju dengan harga sekian, lalu ke pelanggan umum dengan harga standar karena tidak kita buat untuk kategori penjualan dan juga penyesuaian harganya. Sekarang kita tutup. Sekarang kita akan coba bahas cara setting harga jual barang berdasarkan area penjualan. Contohnya penjualan ke pelanggan area Surabaya, yang kedua penjualan ke pelanggan area Semarang. Oke, kita buat nama pelanggannya terlebih dahulu. Kita ke modul penjualan, kita ke bagian pelanggan. Nah, di sini kita isi, lalu kategorinya kita pilih umum, lalu alamat penagihannya kita isi. Setelah itu kita klik simpan. Lalu kita coba buat pelanggan yang kedua. Kita isi alamatnya. Lalu kotanya kita isi. Setelah itu kita klik simpan. Oke, setelah kita sudah buat untuk nama pelanggannya, sekarang kita buat untuk kategori penjualannya. Kita ke modul penjualan, kita pilih yang kategori penjualan. Nah, di sini karena kita menggunakan area-area, jadi kita bikin nama areanya aja, contoh Semarang dan juga Surabaya. Kita klik simpan, kita klik simpan. Nah, setelah kita sudah buat kategori penjualannya, kita ke bagian modul penjualan, lalu pilih yang penyesuaian harga atau diskon. Sini kategori penjualan kita pilih yang Semarang, kita cari barangnya, kita pilih barang C. Untuk harga lamanya di sini sebesar 70.000, lalu kita ganti untuk harga area Semarang menjadi 68.000. Kita samakan aja. Lalu kita klik lanjut, kita klik simpan. Nah, setelah sudah kita buat untuk kategori penjualan dan juga penyesuaian harganya, kita coba hubungkan ke pelanggan. Kita ke modul penjualan, ke pelanggan, lalu kita klik hijau. Nah, di sini untuk yang PT Amanah Berkarya ada di daerah Surabaya. Jadi kita ke bagian penjualan, kita pilih kategori harganya yang Surabaya, lalu kita klik simpan. Kita klik hijau, kita pilih yang PT Arta Sejahtera. Setelah itu kita klik simpan. Oke, setelah sudah kita buat untuk kategori penjualan dan penyesuaian harga atau diskon, sekarang untuk kita memastikan harga bahwa sudah berubah ke setiap pelanggan atau ke setiap areanya, kita coba buat transaksinya. Kita ke modul penjualan, kita ke bagian faktur penjualan. Sini kita pilih untuk nama pelanggannya yang PT Amanah Berkarya, lalu kita pilih untuk barangnya barang C. Nah, di sini kita ganti aja gudangnya, gudang utama. Untuk penjualan ke Semarang, tadi kita sudah set dengan harga 60.000. Klik lanjut, lalu kita klik simpan. Nah, di sini untuk penjualan ke daerah Surabaya sudah kita set sebesar 68.000. Kita klik lanjut, lalu kita klik simpan. Oke, setelah sudah kita input dua-duanya, kita coba lihat di daftar laporan. Kita ke bagian penjualan, kita pilih rincian penjualan per barang, lalu kita tampilkan. Lalu kita coba modifikasi sedikit untuk laporannya. Kita ke bagian modifikasi, lalu kita cari pelanggan, kita klik yang ini, kita cari nama, kita klik 2 kali, lalu ke bagian grup, kita klik ini, lalu kita pilih yang nama pelanggan, lalu kita klik simpan. Nah, sini sudah ada barang C, ada penjualan ke PT Amanah Berkarya atau
penjualan ke daerah Semarang dengan harga 60.000. Lalu di sini ada penjualan lagi ke PT Arta Jaya ke daerah Surabaya dengan harga sekian. Sini ada perbedaan harganya yang sudah kita setting tadi. Baik, berikut cara melakukan penggunaan fitur kategori penjualan di Accurate Online. Jika teman-teman ingin menggunakan Accurate Online dengan sales yang fast respon dan promo yang menarik, silakan hubungi nomor telepon yang ada di deskripsi video ini ya. Terima kasih untuk teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya.